Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam mata pelajaran hadis untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Insya Allah di pagi hari yang insya Allah berkahi ini kita akan bersama-sama mempelajari hadis ketiga tentang bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Nah, pertama-tama kita akan baca matan hadisnya terlebih dahulu. An Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an rawahul Bukhari. Setelah tadi kita bersama-sama membaca tentang matannya, sekarang kita beranjak kepada mufradat yang terkandung di dalam hadisnya. Di sini ada 5 mufradat. Mufradat yang pertama adalah al-kafilu, yang dalam bahasa Arab juga berarti al-qaimu bi amril yatimi al-murabbi lahu. Dalam bahasa Indonesia, ia berarti orang yang mengurusi anak yatim, orang yang mendidik mereka, orang yang membina mereka, itu termasuk kepada al-kafil dalam bahasa Arabnya. Kemudian mufradat yang kedua adalah al-yatimu. Dalam bahasa Arab juga berarti tiflul ladzi mata walidahu au ahaduhuma, yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau bahkan oleh kedua orang tuanya. Ini adalah definisi dari al-yatimu. Dan mufradat yang ketiga adalah as-sababatu. Di sini diartikan sebagai al-usbu'ul lati bainal wusta wal ibhami. As-sababah adalah jari allati bainal wusta yang ada di antara jari tengah wal ibham dan ibu jari. Jadi yang dimaksud di sini adalah jari telunjuk. Kemudian mufradat yang keempat adalah al-wusta, yang berarti dalam bahasa Arab al-usbu'ul wusta, yaitu jari tengah. Dan mufradat yang terakhir adalah farroja bainahuma, atau bermakna juga faroko bainahuma, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai merenggangkan antar keduanya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada syarh hadisnya atau penjelasan hadisnya. Yukhbirunan nabiyyu annaka filal yatimi alqaima bi amril yatimi almurabbiya lahu sayakunu rafiqan lin nabiyyi fil jannah. Yukhbirunan nabi mengabarkan kepada kita annaka filal yatim, orang yang menanggung anak yatim, alqaim bi amril yatim, yang mengurusi masalah mereka, almurabbiya lahu, yang mendidik mereka, sayakunu rafiqan, maka mereka akan menjadi orang dekat nabi, orang dekat nabi fil jannah, di surga nanti. Wala manzilata fil akhirati, dan tidak ada tempat kembali di akhirat nanti afdalu min dzalik, yang lebih baik daripada itu. Wa asyaran nabiyyu bilafdi kahataini, dan nabi mengisyaratkan dengan lafaz kahataini, seperti ini, atau as-sababati wal wusta, di mana nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, wa farroja bainahuma, dan agak direnggangkan. Dzalika isyaratun, itu adalah isyarat, ila anna darajatan nabi wa kafilil yatimi qadru tafawutin, bahwasannya derajat nabi dan orang yang menanggung anak yatim tadi qadru tafawut, tidak jauh berbeda, bainas sababati wal wusta, seperti halnya telunjuk dan jari tengah. Ghairu anna kulla wahidin minhuma ala darajatihi fil jannah, dengan tentunya dengan tetap mengesampingkan bahwasannya derajat antara nabi dan orang yang menanggung anak yatim tadi tetap memiliki derajat yang berbeda nanti ketika di surga. Idla yablughu darajatal anbiya'i ghairuhum wala yablughu darajatan nabiyyina ahadun minal anbiya, bahwasannya kita yang manusia ini tidak bisa mencapai derajat seperti para nabi, dan bahkan para nabi pun tidak bisa menyamai derajatnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu maknanya yang ada di potongan bagian akhir ini. Taib, dan di penghujung ini kita akan membahas tentang faidah hadisnya atau faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Setidaknya di sini ada 3 faidah yang bisa kita ambil.
Yang pertama adalah al-hathu ala kafalatil yatimi wal infaqi alaihi wa tarbiyatihi wal inayati bihi. Al-hathu adalah dorongan atau motivasi ala kafalatil yatim untuk menanggung beban anak yatim, wal infaqi alaihi, kemudian mendermakan sebagian harta kita untuk mereka, wa tarbiyatihi, dan mendidik mereka, wal inayati bihi, dan mengayomi mereka atau mengurusi mereka. Ini adalah hadis ini berisi tentang motivasi dari Rasulullah untuk melakukan itu semua. Kemudian faidah yang kedua adalah kafalatul yatimi tuaddi ila musahabatir rasuli sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Sikap atau perbuatan menanggung beban anak yatim ini akan mengarahkan kita ila musahabatir rasul, menjadi orang dekatnya Rasulullah nanti ketika di surga. Dalam artian ini pahalanya besar sekali gitu. Walaupun nanti derajat di surganya pasti berbeda antara kita yang manusia biasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang poin ketiga adalah fi hadzal hadithi dalilun ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lil yatimi. Fi hadzal hadis, pada hadis ini dalilun adalah bukti atau hujjah atau alasan bahwasannya mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lil yatimi, alasan atau bukti bahwa Rasulullah itu memang memiliki kecintaan terhadap anak-anak yatim, di mana Rasulullah menaruh perhatian besar untuk mereka, sehingga orang yang menanggung beban mereka Rasulullah anggap seperti orang dekatnya nanti ketika di surga. Dalam artian pahalanya itu besar sekali. Demikian. Nah, alhamdulillah teman-teman, rangkaian demi rangkaian pembelajaran hadis ketiga tentang mengasihi anak yatim ini alhamdulillah sudah kita selesaikan. Tadi kita sudah belajar tentang matannya, tentang mufrodatnya, kemudian mempelajari syarh atau penjelasannya, juga mempelajari tentang faidah-faidah yang terkandung dalam hadis ini. Semoga setelah mempelajari hadis ini bertambah kecintaan kita terhadap anak yatim, sehingga timbul dalam diri kita keinginan untuk mensejahterakan mereka, menyayangi mereka, kemudian mengayomi mereka. Bahkan kalau kita mempunyai harta yang lebih, insya Allah kita berniat untuk bisa mendermakan sebagian harta kita demi kepentingan mereka. Karena ini pahalanya begitu besar, sampai Rasulullah menunjukkan dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk menunjukkan betapa besarnya pahala ini, sampai-sampai kita itu seperti orang dekatnya Rasulullah nanti ketika di surga. Demikian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.